Iya, sudah rekam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita lanjutkan untuk materi praktikum pemrograman website. Di sini kita akan membahas materi pertama yaitu HTML seperti itu. Jadi kita akan belajar seputar HTML layout, HTML form, media, dan image seperti itu. Jadi untuk kebutuhan dari praktikum ini sendiri ada text editor, ada browser, ada exam, ada Node.js, ada npm. Untuk exam ini nanti kita gunakan untuk PHP. Nah, untuk Node.js dan npm ini nanti kita gunakan setelah UAS, yaitu untuk nanti kita belajar Node.js tentunya, dan juga React.js. Nah, jadi untuk pertemuan nanti ketika kita belajar seputar HTML, JavaScript, CSS. Nah, ini nanti kita cukup menggunakan text editor dan browser saja. Untuk text editor, saya menggunakan Visual Studio Code. Nih, Visual Studio Code. Teman-teman bisa download di sini, bisa Visual Studio di sini. Nah, ini bisa di-download seperti itu. Nah, teman karena saya sudah download, jadi saya tidak perlu download lagi. Nah, nanti teman-teman bisa juga, bebas untuk teman-teman untuk menggunakan apa saja seperti itu. Bisa menggunakan Sublime atau menggunakan Notepad++ seperti itu. Saya pribadi nyaman menggunakan Visual Studio seperti itu. Dan untuk browser, saya menggunakan Google Chrome ya, cuman bebas, nanti teman-teman bisa biasa menggunakan apa seperti Mozilla maupun Edge gitu. Nah, di sini kita lanjut. Nah, jadi di sini kita akan bahas seputar hypertext markup language. Saya sudah disinggung tadi ketika di teori bahwa awalnya itu hypertext markup language diciptakan oleh Tim Berners-Lee untuk memudahkan orang mengakses web seperti itu, yang sehingga akhirnya menjadi patokan lah gimana buat web itu pasti melibatkan HTML seperti itu. Lanjut, nah ini HTML itu sendiri ialah bahasa markup standar untuk membuat, intinya adalah bahasa untuk membuat halaman web yang berfungsi untuk menjelaskan struktur halaman web. Jadi intinya adalah membuat struktur. Jadi kita lihat tadi ketika saya tampilkan di teori, yaitu bentuknya sangat sederhana sekali. Nah, itu hanya menggunakan HTML, jadi belum ada gaya-gaya tertentu. Nah, di sini kita coba buat saja ya, kita contohkan saja, kita buat halaman HTML pertama kita. Jadi teman-teman bisa dulu membuat folder gitu, mau disimpan di mana, saya di sini. Kemudian rekaman seperti itu, rekaman untuk rekaman ya. Kemudian teman-teman bisa buka dengan Visual Studio Code, kemudian open folder di tempat yang sudah disimpan tadi, misal Komeos, program web, di materi, di praktek, di code, di rekaman. Jadi di sini masih kosong. Nah, ini saya buka. Nah, di sini. Untuk pertama-tama, teman-teman bisa new file seperti itu, kemudian hello world. Ya, seperti biasa kalau kita ngoding pertama pasti hello world ya, HTML. Ini yang penting ketika buat file itu ada nama file, kemudian diakhiri dengan .html. Nah, kemudian untuk buat perintah HTML yang paling sederhananya ialah kita buat HTML seperti ini. Jadi ada pembuka, ada penutup. Nah, kemudian diikuti dengan head. Nah, dan juga body. Nah, kemudian di dalam head itu kita kasih title. Nanti penjelasannya ada di belakangnya. Kita akan jelaskan satu persatu. Kayak misalnya ini first app. Nah, aplikasi pertama. Kemudian untuk pada body kita coba tuliskan. Nah, satu hello world. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah save. Ini kita lihat sudah save ya. Sekarang kita coba buka filenya. Kita buka di sini. Kita buka di rekaman. Kemudian kita bisa double klik saja atau mungkin open with seperti itu. Cuman di sini cukup double klik aja. Nah,
Di sini terlihat aplikasinya ini sudah first app ya. Aplikasi pertama kita itu ini saya close saja. Nah, yaitu adalah Hello World. Nah, di sini kita lihat nanti di sini. Nah, ini tersama ya, terlihat sama. Nah, kita jelaskan satu persatu. Jadi tadi di sini kita buat di sini HTML. Ini ditutup. Jadi memang benda HTML ada pembukanya, terus ada penutupnya. Nah, setelah dibuka dan ditutup, dan ini fungsi HTML adalah elemen root, menunjukkan dari halaman HTML. Berarti intinya adalah menunjukkan ini tuh startnya. Untuk HTML seperti ini adalah rootnya, seperti itu. Akarnya istilahnya kalau ini bagian tubuh ya, itu tuh tulang punggungnya, seperti itu. Nah, kemudian komponen kedua dari setelah kita membuat HTML adalah head dan body, seperti itu. Masing-masing dibuka dan ditutup. Nah, untuk head sendiri ialah berisi informasi meta tentang halaman HTML. Jadi, informasi tentang halaman tersebut. Istilahnya, kalau bingung mendefinisikan apa itu informasi meta, itu adalah ketika kita membuka suatu file, biasanya file itu ketika klik kanan properties ada size, ada tipe data, ada misal kalau video ada durasi, yaitu adalah meta itu ya adalah data mengenai data, seperti itu. Nah, di HTML juga ada. Nah, ini cuman bukan berupa ini, cuman berupa yang lain. Nah, saya clear aja dulu. Nah, kita clear. Nah, kita balikan. Nah, pen. Nah, kita balikan. Nah, cuman di sini kita yang pertama adalah data mengenai halaman ini ya, title atau judul dari halaman. Itu kita kasih first app gitu. Kalau mungkin di sana saya hanya first app tadi. Dan ini memberikan judul untuk halaman HTML. Ini terlihat ya di sini bahwa ininya first app seperti itu. Nah, kemudian di sini ada body. Nah, ini di body itu adalah isi konten. Jadi nanti semua kontennya seperti judul atau heading di sini lebih tepatnya heading, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, dan lain-lain seperti itu. Daftar ya seperti itu, dan lain-lain, daftar atau list ya seperti maksudnya, dan lain-lain seperti itu. Dan nanti semuanya ada di sini. Lihat ya, ketika kita menuliskan tadi Hello World, yang tampil di sini Hello World. First app-nya tidak tampil di sini, tapi di heading seperti itu. Nah, kemudian H1, apa itu H1? H1 itu mendefinisikan heading besar. Misal, ini sebenarnya sama ketika kita membuat dokumen. Jadi sama saja ketika dokumen, karena memang HTML awalnya itu untuk mempublikasikan paper ya, jadi sama untuk mempublikasikan dokumen. Sama seperti ketika kita di Word, kita mengenal adanya heading 1, kemudian misalnya untuk bab 1, kemudian ada subbab 1-nya, ada heading 2-nya, seperti itu. Jadi sama saja. Nah, itu ada heading. Nah, mungkin itu ya yang bisa dipahami. Kemudian kita lanjut. Nah, kita sudah tahu bagaimana membuatnya. Jadi kita tinggal buat file, diakhiri dengan HTML, nanti kita tinggal dibuka di browser seperti itu. Tapi yang kita belum tahu apa saja sih HTML tag atau perintah-perintah dari HTML, fitur-fiturnya apa saja. Nah, ini kita bisa pelajari. Mungkin sebenarnya sangat banyak sekali ya, cuman di sini saya hanya sedikit yang sering dipakai seperti itu. Ini ada beberapa yang sering dipakai, di antara masih banyak lagi yang lainnya. Yang pertama ada heading, ada paragraf, ada link, ada image, ada division, ada tabel, ada form, dan lain-lain. Sebagian besar ada fiturnya ya, di Word seperti itu. Seperti heading di Word ada, kita familiar. Paragraf yaitu ya intinya membuat suatu paragraf. Link ini adalah hyperlink, jadi melink satu uh, satu tempat ke tempat lain seperti itu. Image yaitu menyisipkan halaman. Nah, mungkin ini division itu intinya adalah melakukan menggabungkan grouping seperti itu. Word ada di sini, di PowerPoint juga ada, nanti bisa kita cek. Kemudian tabel, membuat tabel. Nah, untuk form ini untuk input user seperti itu. Kita biasanya kan ketika login atau ketika mendaftar suatu aplikasi kan kita ada formnya. Nah, ini di HTML itu kita akan pelajari yaitu untuk formnya seperti itu. Kita lanjut. Yang pertama adalah kita pelajari heading. Heading itu yaitu untuk mendeskripsikan heading. Apa ya bahasa Indonesia-nya itu? Seperti judul ya, judul atau bab tertentu. Ini ada H1 sampai H6 untuk tingkatannya.
Nah, kita bisa coba di sini, kita coba saja. Nah, di sini kita buat file body saja, heading, heading, HTML. Nah, uh, nah kita buat, sorry, head, kita buat HTML. Nah, kemudian head, kemudian title, nah kemudian body. Nah, di sini title kita kasih heading, heading untuk judul saja. Kemudian di body kita coba. Nah, ini ada 1 sampai H6 ya. Kita buat H1, nih 2, 3, 4, 5, 6. Kita 2, 3, 4, 5, 6. Ini kita coba copy. Kita paste di sini. Ini kita heading. Nah, ada 1 sampai 6. Kita save, sudah kita save. Kemudian akan kita buka. Di sini kita buka heading. Nah, di sini terlihat ya, ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini apakah membuktikan bahwa hanya sampai 6 saja? Kita coba saja 7 seperti itu ya. Di sini kita coba 7. Kita coba 7 di sini. Nah, ini heading 7. Kita save. Nah, kemudian kita coba refresh. Oh, terlihat bahwa heading 7 ini tidak berjalan ya. Seharusnya kan lebih kecil lagi. Namun karena memang tidak ada fitur dari HTML untuk heading 7, maka tidak tergenerate seperti itu. Mungkin nanti untuk heading 7 saja membuktikan bahwa memang hanya sampai 6. Saya pikir mudah dipahami, kan ini yang buat heading di dokumen saja. Kemudian kita lanjut. Nah, ini lihat ya, oh itu bekerja. Kemudian kita lanjut ke paragraf. Jadi paragraf ini untuk mendefinisikan paragraf. Ya pada dasarnya kalau kita lihat di dokumen ini ya seperti membuat paragraf biasa seperti itu. Nah, untuk mendefinisikan bahwa ini itu paragraf, di sini kita bisa coba copy ya, mungkin ini kita copy untuk teksnya. Ini kita buat file baru saja, paragraph.html. Nah, ini kita HTML, kita head, kita title, kemudian kita body. Nah, title kita namakan paragraph, kemudian di body agar kita tahu ini paragraph. Nah, kemudian untuk paragraf itu dengan P dibuka ditutup, kemudian kita paste. Nah, mungkin ini kalau di ini lihat ke samping sangat panjang ya. Ini bisa kita menggunakan ALTZ. ALTZ itu akan word wrap. Kalau ya ada wrap, nah ini ALTZ lihat. Nah, seperti itu. Untuk bukanya seperti itu. Nah, itu sudah kita coba save ya, kita save terus kita buka. Kita buka. Nah, terlihat sudah terlihat ya bahwa ini paragraf sendiri, terus ini judulnya. Sederhana sih, harus masih mudah seperti itu. Kita lihat di PowerPoint. Nah, ini kita besarkan lagi. Yang terlihat ya. Nah, terlihat bahwa sama headingnya. Tapi ini heading 1 saya kan paragraf tadi, tapi kurang lebih sama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tag berikutnya yaitu link atau hyperlink. Jadi dengan A ya, di sini A akan mereferensikan dari satu halaman ke halaman lain. Di sini kita membuat 2 file, nanti ada about.html dan hello-world.html, cuman ini bebas saja nanti namanya. Nah, nanti kita akan menghubungkan dari hello world, ketika about HTML diklik, maka akan ke halaman ini. Kita langsung coba saja. Kita buat satunya, oh ya ini tidak pada lama, ini saya akan copy paste. About, ini kita akan di about. Ini misal about. Nah, sudah. Kemudian kita buat lagi satu lagi, kita rename. Oh ya, rename bisa klik kanan juga, lalu rename. Nah, ketika kita rename, kita ganti dengan ini misalnya link. Nah, kita ganti link. Nah, kemudian kita dengan tadi A, enter saja. Nah, kita tutup. Nah, namun untuk link kita menggunakannya ini ada tambahan, yaitu A href. Nah, ini itu untuk menunjukkan kemana file akan dikirimkan. Jadi di sini kita
Misalnya kita tulis klik di sini untuk about. Nah, ini tulisannya akan ini, dan kemudian ahrefnya akan ke about.html seperti itu. Kita save, kita coba, kita ke rekaman, kemudian klik di sini untuk about. Nah, ini akan pindah ke halaman about. Ini sama juga di doc juga ada di sini. Ketika kita lihat mana insert, terus ada ini ya, ada link, sama saja seperti itu. Nah, apa ini tidak hanya untuk ke file yang sama, tapi juga bisa ke file web yang lain. Misal klik di sini untuk Google seperti itu. Bisa juga kita masukkan saja http://google.com. Nah, kita save. Ini kalau diklik akan ke Google, kita kembali, kita refresh. Kalau klik apakah ke Google, nah ini akan ke Google seperti itu. Kita mundur lagi, mungkin ini kurang rapih ya. Oh ya, mungkin untuk memisahkan antar baris seperti itu, kita bisa pakai BR. Nah, BR ini akan memisahkan baris. Break row, break, melakukan break ya, jadi potong. Nah, di sini sudah, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini terlihat ya sama, jadi dari halaman satu ke halaman lain itu menggunakan link dengan ahref itu tadi. Nah, kemudian ini HTML tag image, jadi kita akan menyisipkan gambar dari suatu resource ya, baik online maupun di lokal kita. Di sini saya ada gambar, saya copy dulu mungkin ke sini untuk gambarnya. Ini saya ada gambar, blank profile, mungkin ini saya copy dulu. Terus gambarnya saya paste di sini. Nah, sini sudah ada ini untuk image, blank profile ya. Oh, ini tidak bisa buka di sini. Kalau gambarnya sebenarnya ini. Nah, sudah. Oh, ini bisa, sudah muncul. Nah, bagaimana menyisipkan gambar? Kita tambah. Kita tambahnya di sini ya, bukan di dalam folder image, tapi di dalam folder rekaman di sini. Kita tambahkan. Di sini kita tambahkan image HTML. Ini kita sama HTML, kemudian head, title, image, lagi body. Nah, ini satunya. Kemudian nah ini image-nya kita masukkan image. Nah, untuk mengakses dari halaman ini karena berbeda folder, kita masuk dulu ke img, kemudian blank profile. Nah, kemudian apa ini ALT ini? ALT ini opsional, bisa diisi bisa tidak, sorry. Nah, tapi kalau mau diisi ini itu adalah ketika image-nya tidak bisa di-load, maka ini adalah kalimat pengganti alternatifnya. Misal ini user. Nah, kita coba, kita masuk, kita buka ya di mana foldernya ini, rekaman, image. Nah, terlihat ya. Nah, tapi ALT-nya tidak terlihat kan. Nah, ini kita bisa misalnya gambarnya kita ganti sehingga nanti tidak ketemu karena ini kita tidak punya blank profile 2. Ketika refresh, nah ini kalimatnya akan user seperti itu. Nah, ini kita kembalikan. Nah, selain dengan ini, selain gambar dari lokal kita yang kita simpan, kita juga bisa ambil dari secara online seperti itu. Sini kita coba copy dulu mana gambarnya itu tadi. Nah, untuk linknya ini ya, https placeholder. Mana pointernya? Ini di https placeholder, kita copy. Kita lihat dulu misalnya apa sih isinya seperti itu. Kita ini pointernya sudah kembali. Nah, kita coba. Nah, isinya itu adalah gambar ini, tapi diaksesnya secara online ya. Kita coba saja di sini, kita sisipkan di img kayak tadi. Kita masukkan, ini juga kita bisa kosongkan saja seperti itu. Kita save. Kemudian sudah, kita load di sini. Nah, terlihat. Nah, ini yang dari online, ini yang dari lokal kita. Nah, namun memang ketika kita definisikan ukurannya, maka ini akan menggunakan ukuran asli. Di sini ukurannya 150 x 150. Di sini
adalah ukurannya sangat besar sekali ya. Tapi kita bisa kecilkan atau atur sesuka kita. Caranya adalah dengan memberitahu berapa width lebar yang kita mau, misalnya 150, dan tingginya yaitu height 150 juga. Kita save, ini kita lihat lagi. Nah, ukurannya sudah sama ya, sudah mengikuti. Ini sini teman-teman bisa rubah-rubah ukurannya sehingga bisa PP atau memanjang seperti itu. Ini bisa. Nah, mungkin itu untuk yang image, memasukkan image seperti itu. Nah, terlihat ya sama ya. Ini saya zoom lagi. Nah, kemudian tab yang selanjutnya adalah division, yaitu untuk membungkus dan memisahkan antar konten. Ini mungkin saya contohkan. Mungkin membungkus dan memisahkan. Lihat di sini misal ada dua ya, dua ini kan terpisah. Nah, ini terus sebenarnya untuk grouping. Jadi klik kanan, kita group. Nah, ini akan istilahnya, nah ini akan tergroup bersama-sama ya. Nah, div juga memiliki fungsi yang sama. Jadi intinya adalah menggabungkan atau melakukan grouping. Di sini misal saya copy saja untuk teksnya, copy, terus kita buat baru, atau kita copy saja ini misal agar tidak terlalu lama. Misal ini apa, division, untuk link ke division. Nah, kita hapus dulu. Nah, tadi untuk teksnya kita copy lagi, kemudian kita paste. Nah, di sini kita tunjukkan yang belum, mungkin nggak usah division. Nah, kita tunjukkan yang belum menggunakan division dulu ya. Kita copy saja, misalnya 3 artikel 2 artikel 3. Misalnya ketika ada berita, tentunya kan ada judul berita, kemudian ini isian singkat. Nah, kita lihat di ini rekaman division. Nah, ini akan ini misalnya berita 1, kemudian ini akan sedikit kalimat awalnya, berita 2 sedikit kalimat awalnya, berita 3 sedikit kalimat awalnya, seperti itu. Nah, namun ketika kita tambahkan div, yaitu kita akan menggabungkan ini ya, ini sebagai satu komponen, ini sebagai satu komponen, dan ini juga sebagai satu komponen atau satu grup, seperti itu. Kita tambahkan div, ini kita kopikan ya. Jadi div akan membungkus dari H1 dan P. Di sini juga ya. Kemudian di dalam juga ya. Kita coba, kita akan bungkus. Nah, lihat sudah terbungkus. Nah, ketika kita refresh, tentunya di sini tidak ada perubahan ya, kayak tidak ada efeknya. Sama seperti tadi grup, secara visual tidak ada, tapi secara struktur ada. Mari kita lihat ini ketika kita undo dulu. Nah, kita save. Nah, ketika kita inspect, coba inspect elemen, kita refresh dulu. Nah, di sini tiap-tiap komponennya akan berdiri sendiri seperti itu. Terus salah strukturnya ya. Tapi kalau kita balikan, kita kembalikan lagi. Kita sudah save. Nah, kita refresh. Nah, ini komponennya akan tergroup. Nah, ini nanti yang bisa kita macam-macamkan seperti itu. Jadi intinya div ya, walaupun tidak terlihat, tapi sebenarnya untuk melakukan grouping. Nah, itu sudah. Kita lanjut saja. Nah, ini tadi belum terlihat perbedaan ya. Kemudian setelah dilakukan grouping, ini terlihat bedanya seperti itu. Kemudian untuk tabel, ini untuk mendefinisikan tabel ya. Definisikan tabel seperti ini. Mungkin istilahnya seperti kita bikin, misalnya sebagai contoh, misalnya di Word, kita akan bikin tabel mudah ya, seperti ini gitu. Misal ada nomor, ada nama, ada NIM, kemudian nomor 1, nomor 2, mahasiswa 1, mahasiswa 2, kemudian NIM-nya 01, 02, terus kemudian ada simpulan di bawahnya seperti total mahasiswa 2. Nah, ini mudah. Ini juga bisa memungkinkan untuk dibuat melalui HTML.
ya seperti itu dengan cara seperti ini. Kita buat aja ya, kita copy aja dari sini sedikit tabel. Di sini namakan tabel, kita namakan tabel, kita hapus, kita buat tabel. Nah, tabel. Nah, untuk tabel ada strukturnya sendiri, yaitu T-head, T-body, dan T-footer. Nah, ini menunjukkan kepala, badan, dan kakinya. Jadi istilahnya kalau kita lihat di tabel ini adalah kepalanya, kemudian ini adalah bodinya atau isinya, dan ini adalah footernya. Nah, untuk footer opsional, bisa saja suatu tabel nggak memiliki footer atau footer tidak harus selalu ada seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, pertama-tama kita akan buat tiga kolom seperti itu. Untuk headernya, yang dengan cara kita tr. Tr itu untuk mendefinisikan suatu baris. Jadi ini karena ada satu baris gitu. Ada satu baris. Nah, kemudian th. Nah, th ini akan mendefinisikan kolom pertama pada baris pertama. Di sini kita nomor. Kemudian selanjutnya nama, berarti ini kolom kedua dari baris pertama. Kemudian ketiga name, yaitu adalah kolom ketiga dari baris pertama. Nah, kita coba lihat dulu tabel. Nah, ini muncul ya, cuman masih belum terlihat seperti tabel ya, karena kita bisa tambahkan di sini di tabel itu untuk menambahkan border 1. Ini kita save, terus kita reload. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa ada bordernya seperti itu. Nah, kita lanjut ke body. Nah, kita bodinya kita isi tadi TR, yaitu untuk berarti baris kedua atau baris pertama body, atau mudahnya kita baris kedua saja. Baris kedua ada TR. Nah, ini adalah kolom pertamanya 1 TD. Nah, bedanya kalau body menggunakannya TD, kalau head menggunakannya TH seperti itu. Jadi 1, kemudian nama dengan nama hasil 1, dan nomor dengan, nah misalnya ini seperti itu. Kita jalankan, kita refresh. Nah, masuk ya nomor, nama, NIM. Nah, kita copy saja untuk baris kedua. Nah, misalnya teman-teman punya banyak kolom, intinya seperti itu. Jadi berulang TR, TR, TR seperti itu. TR, TD, TR, TD seperti itu. Nah, ini baris kedua, kita save, kita refresh. Ini sudah, ada 2. Nah, yang ketiga T-foot. T-foot itu yang seperti ini. Misal kita buat seperti ini dulu, total mahasiswa, terus ini kosong dulu, terus kemudian NIM 2. Nah, ini kita buat TR, menggunakannya TR dan TD. Misalnya ini total mahasiswa, kemudian ada kosong, dan kemudian ada 2 seperti itu. Ini sudah kita save, terus kita lihat ini sudah ya. Nah, cuman kan biasanya kalau di dokumen kita melihat ada suatu fitur merge gitu ya. Klik kanan merge ini, merge cell hingga menggabungkan. Nah, untuk di HTML fitur itu juga ada, yaitu dengan cara namanya adalah call span. Nah, call span untuk menggabungkan 2 kolom seperti itu, atau panjangnya adalah 2 kolom. Jadi misalnya call span 2 berarti panjang ini adalah 2 setara dengan 2 kolom. Jadi kalau kita lihat pada foot ini, kalau tidak ada perubahan, kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini panjangnya akan makan 2, kemudian ada 1 kosong, dan yang 2-nya di sini, sehingga menggeser seperti itu. Dan itu sehingga kita bisa hapus saja gitu. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah rapi seperti itu. Nah, itu yang untuk menggabungkan kolom ya. Tapi bagaimana kalau misal kita menggabungkannya pengen baris seperti itu. Nah, ini misal kita istilahnya kita akan membuat nama dan nilai ya. Misalnya kita buat seperti ini. Nomor, nama, name, nilai. Kemudian di sini ada makul A, ada makul B. Nah, kemudian ini ada 1, 2 nama mahasiswa
1, mahasiswa 2, NIM 001, 002, kemudian misalnya A, AB, B, AB seperti itu, atau B, CB seperti itu. Nah, di sini seperti ini yang strukturnya, kemudian nanti ini akan digabung dengan sini, dan kemudian NIM juga akan digabung dengan ke bawah. Nah, ini kita buat dulu caranya. Di sini kita bisa hidden dulu. Ini, kalau klik ini kita akan menghidden biar tidak menunggu. Nah, ini kita buat tabel kayak tadi head, namun di sini kita nggak pakai footer ya, jadi tanpa footer dulu. Coba body. Nah, bisa head kayak tadi. Nah, kita lihat TR ini makan 2 kan sebenarnya. Nah, ini berarti nanti pada head ini ada dua TR seperti itu. Ada TH, ada nomor, ada nama, ada name, lalu ada nilai, seperti nilai, dan kemudian ini kosong karena nanti kita akan merge seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk berikutnya yaitu ini kosong, ya, kemudian kosong lagi, kemudian kosong lagi, kemudian makul A dan makul B. A dan makul B. Nah, sudah. Di sini kita coba lihat ya, dan kita coba save. Terus kita lihat lagi di sini. Oh ya, untuk kita kasih border dulu biar kelihatan. Border 1. Nah, di sini terlihat ya border 1 nomor, nama, NIM, nilai, matkul. Nah, sudah terlihat sama ya di sini. Untuk body. Nah, sekarang kita coba akan merge kolomnya seperti ini. Nah, kalau ini yang kita sudah pelajari tadi ya, ini akan melakukan merge. Nah, kita coba lakukan merge juga di sini. Di sini dengan apa? Yaitu dengan call span 2. Ya, ini akan memakan 2 panjang 2 kolom, sehingga ini bisa kita hapus. Nah, kita lihat bahwa sudah termakan. Nah, kemudian yang bawah. Nah, ini kita lihat. Nah, kita gabungkan terpencet. Nah, ini kita gabungkan merge. Ini kita merge. Nah, ini kita merge. Nah, ini dengan akan tampilnya seperti ini ya. Bagaimana implementasinya di HTML kita lihat, yaitu dengan cara row span 2. Nah, row span 2 ini akan menggabungkan kan ini kolom pertama di baris pertama akan digabung dengan kolom pertama di baris kedua, nanti akan digabung. Cuman misalnya kita tidak lakukan perubahan di sini, maka yang terjadi adalah, nah, ini sudah memakan dua baris, sedangkan di sini totalnya masih sebanyak 5. Jadinya terhitungnya adalah ada 6 kolom di baris kedua, sehingga matkul B terdorong, sehingga untuk menggabungkan itu harus dihapuskan karena ini sudah tergabung seperti itu. Ketika kita hapus, kita refresh, ini sudah sesuai. Begitu juga untuk nama dan NIM, karena nama kolom kedua sudah bergabung dengan ini. Kemudian yang NIM juga sudah bergabung dengan yang ini, yang kolom ketiga. Jadi kita coba, kita lihat. Ini sudah tidak ada masalah. Kemudian untuk body tinggal kita sesuaikan saja, karena di body tidak terlalu berpengaruh ya. Sama ada nama, misalnya mahasiswa 1, kemudian NIM-nya, kemudian nilai di matkul A-nya misalnya A, dan tadi AP ya, kemudian di mahasiswa 2 ada NIM-nya 2, ada B dan CB seperti itu. Kita coba refresh. Nah, ini ya sudah sama. Nah, itu
kita udah belajar seputar row span dan call span seperti itu. Di sini kita lihat ini itu untuk tabel ya, ini potongan kodenya yang tadi sama saja buat seperti ini. Kemudian untuk form bukan, salah, yang ini kita hapus aja deh. Nah, ini form itu adalah ya yang terakhir akan kita bahas hari ini adalah tentang form, yaitu mendefinisikan form itu untuk mendapatkan input dari user. Jadi kalau yang tadi kita lihat adalah hanya menampilkan data-data saja ya, menampilkan yang dari kita ke umumnya. Kalau form ini kita bisa menarik data dari yang membaca atau melihat seperti itu. Nah, ini ada beberapa elemen atau tag atau perintah-perintahnya, yaitu jenis-jenisnya ada text field, ada text area, ada number, ada radio button, ada checkbox, ada select box, dan yang terakhir ada submit. Masih ada jenis-jenis yang lainnya seperti itu, namun ini yang utama seperti itu atau sering ditemukan. Nah, pertama kita masuk ke text field. Nah, ini kita dengan cara yaitu input text untuk form ini nanti tidak untuk inputnya nanti kita tidak ditutup ya, hanya dibuka saja. Terlihat ini hanya satu saja dibuka, tidak ada tutup input seperti itu untuk tag input. Yang beberapa tag ada seperti itu, PR juga seperti itu, hanya satu, tidak ada penutupnya. Tidak ada masalah, mungkin itu memang dari HTML. Kita coba saja buat. Di sini kita link, kita copy saja. Kita di sini text field, ini text field. Nah, di sini kita form seperti itu. Di sini pertama semua teks semua input form itu harus di dalam tag form seperti itu, form. Nah, itu. Nah, di sini ada action. Nah, sementara kita abaikan dulu, mungkin kita akan jelaskan seputar action nanti. Nah, kita abaikan dulu saja. Ini form. Kemudian kita masukkan seperti ini ya. Ada label for, dan ada input. Nah, dalam misalnya kita nama first name gitu, nama depan dan nama belakang. Ini name, name. Nah, seperti ini dulu saja. Jadi ini akan memberikan suatu label terhadap input ini, yaitu dengan nama input ini kita namakan fname seperti itu. Dengan tipenya teks kita save, terus kita lihat dulu. Nah, ini terlihat ya. Mungkin ini satu baris, kita bisa pisahkan dengan PR, kita pisahkan. Nah, ini sudah terpisah. Nah, ini kita lanjutkan dengan last name. Copy, kita paste, di sini kita pisahkan lagi. Last name. Ini tadi last name. Nah, kita coba. Nah, untuk text field ini input yang bisa diisi singkat, tapi dengan semua huruf ya, huruf dan angka ini bisa masuk. Tujuannya itu untuk mengisi teks singkat, tidak didesain untuk tidak mengisi terlalu banyak seperti itu. Nah, ketika ini untuk text field ya, untuk mengisi lebih banyak teks itu ada ininya sendiri, ada perintahnya atau tag HTML-nya sendiri, yaitu kita selanjutnya, ini sama ya, yaitu menggunakan text area, itu membuat input berisi teks panjang seperti itu. Ini kita copy saja, kita paste, kita kami text area. Nah, kita ganti ini. Nah, ini misal untuk teks panjang contohnya adalah komentar ya, komentar. Nah, ini ada komentar. Untuk komentar input ini tidak menggunakan input tapi menggunakan text area seperti ini. Nah, untuk ID kita bahas nanti ketika masuk ke CSS, kita lewati dulu. Nah, kita seperti ini dulu untuk name.
Name itu menamakan untuk ini ya, apa namanya, tag ini seperti itu. Kita namakannya itu dengan ini, komentar. Nah, disamakan dengan labelnya. Nah, ini kita calls itu adalah mendefinisikan panjang panjang kolomnya, berapa kolom sih sebenarnya untuk text area. Kalau row itu untuk panjang barisnya seperti itu. Kita coba lihat. Nah, ini terlihat ya, untuk ini bisa ciri-cirinya teks area bisa ditarik-tarik seperti itu, disesuaikan. Nah, itu untuk teks area. Ini juga bisa diganti atau tidak, atau juga bisa juga dikosongi seperti itu. Nah, ini bisa ya dilihat, atau bisa tidak usah dikasih. Nah, ini tidak usah dikasih. Nah, seperti ini. Mungkin untuk komentar teks area seperti itu. Kita lanjut ke number. Nah, ini number. Nah, ini number untuk buat input berisi angka. Jadi kita coba di sini, kita copy yang dari textbook aja. Ini kita copy, kita paste. Ini adalah number. Jadi number ini akan seperti text field, tapi hanya khusus angka saja. Ini misal apa ya, umur. Umur. Nah, di sini adalah number. Nah, kita coba, kita buka di sini number. Nah, di form ini, nah ini akan ada beda ya, ini naik turun ya. Ini juga kita nggak bisa isi huruf. Ini saya coba isi huruf, tapi ini bisa mengisi E, karena E itu yang scientific ya. Untuk scientificnya kan ada E biasanya. Tapi secara umum hanya khusus untuk nomor. Untuk misalnya kita ingin ada pembatasan seperti umur tidak mungkin min, itu kita bisa atur seperti menggunakan min. Nah, minnya 0. Di sini ketika kita refresh, maka umur nggak bisa kurang dari 0. Ada juga max, yaitu kita maksimumnya misalnya 10. Kita refresh, itu maksimumnya 10, tidak bisa naik lagi. Ada juga step, yaitu naiknya, kenaikan juga yang ya ini tombol naik dan turunnya dari 2, 4, 6, 8, 10 seperti itu. Nah, itu untuk dari number. Kemudian kita lanjut, nah ini ya bersama ya, ke radio button. Nah, untuk radio button ini adalah membuat input pilihan. Jadi kayak kita harus memilih salah satu seperti itu. Tidak bisa milih dua. Misalnya ada dua radio, kita bisa milih dua-duanya. Kita coba saja. Di sini kita coba buat. Nah, ini radio. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ini untuk radio, misal input radio. Ini hapus. Misal ini ya, apa namanya? Misalnya jenis kelamin atau apa, gender. Nah, kita buka di sini radio. Nah, radio akan buat suatu bulatan seperti ini, suatu tombol bulat. Nah, ini kita tanyakan saja misal gender. Kita nggak pakai label karena uh, nanti misalnya kita tulis dulu gender. Kenapa gender tidak pakai label? Karena label nanti akan kita pakai untuk label dari tombol ini. Jadi ini kita untuk menulis saja misalnya gender. Nah, label nanti kita pakai untuk mendeskripsikan bahwa tombol ini itu apa. Jadi kita coba pakai label for gender, ini misal laki-laki. Kemudian ada perempuan. Kita klik. Nah, ini terlihat ya. Ini hanya bisa salah satu saja. Nah, kemudian untuk radio, mungkin secara visual kita sudah lihat bahwa tabel pertama untuk laki-laki, tapi kolom kedua untuk perempuan. Namun secara aplikasi, aplikasi nggak akan melihat ini, tapi akan melihat form, hanya akan melihat inputnya saja. Jadi kita harus kasih tahu
bahwa kolom pertama itu adalah laki, begitu, laki, dan untuk yang di baris selanjutnya itu adalah perempuan. Nah, karena dengan ini maka secara sistem ya, secara di layar ini bahwa yang pertama adalah laki, yang kedua yang perempuan, seperti itu, dengan menggunakan value ini. Tapi secara visual sih tidak terlihat. Nah, untuk agar bisa milih salah satu, kedua name-nya harus sama. Kalau kedua name-nya ada yang berbeda, maka efeknya tidak berjalan, yaitu dua-duanya bisa dipilih karena dianggap sebagai dua opsi yang berbeda dari konteks yang berbeda, seperti itu. Yaitu untuk radio. Ini saya radio. Nah, itu untuk radio. Kita lanjut untuk, nah ini sama ya. Nah, untuk checkbox. Nah, checkbox juga serupa gitu. Misalnya ini hobi ya, saya ambil hobi. Radio checkbox. Ini checkbox. Nah, misalnya ini hobi. Nah, ini kita ganti tipenya adalah, misalnya ada 3 gitu, kita ganti semuanya adalah checkbox. Nah, namanya adalah kita ganti hobi gitu. Nah, nanti kita ingat dulu untuk hobi itu kan, hobi kita ganti ini juga untuk hobi, ini kita ganti juga untuk hobi. Kemudian ini misalnya apa, memasak. Kemudian ini misalnya hobinya membaca, ini misalnya hobinya bermain. Nah, untuk sama juga seperti radio, komputer akan harus perlu di sisi sini, di value-nya, untuk mendeskripsikan bahwa checkbox ini nilainya sebenarnya apa. Di sini kita memasak, kemudian di sini ada membaca, kemudian di sini adalah bermain. Nah, ketika sudah kita save, kemudian kita lihat seperti apa checkbox. Nah, kita lihat ya. Oh iya, untuk PR-nya kurang. Nah, ini kita kasih PR. Nah, sudah. Ini kita lihat, ini bisa dipilih semua. Nah, ini sudah aman, berarti sudah bisa, karena ini kalau checkbox itu sifatnya hanya checklist saja, jadi bisa banyak. Nah, tidak seperti radio hanya satu. Nah, untuk kemudian setelah ini ya, setelah checkbox ini sama, yang selanjutnya kita belajar select box. Nah, select box ini membuat drop down list. Nah, drop down list itu seperti apa? Nah, itu kita lihat seperti ini. Copy saja. Ini itu select box itu. Nah, select box itu kita ganti lagi untuk ini. Kalau select box itu kita menggunakannya select. Nah, seperti ini. Kita abaikan ID. Ya, misalnya select box apa? Saya menggunakannya itu adalah lulusan terakhir. Maksudnya apakah lulusan terakhirnya itu SD, SMP, atau SMA, gitu, atau S1, S2, S3. Nah, ini kita misal graduate seperti itu. Nah, ini kalau kita tidak apa-apakan, yang akan tampil di sini adalah, kita coba. Nah, pilihan drop down tapi tidak ada pilihannya. Untuk menggambarkan pilihan kita harus melalui ini, option. Nah, value itu sama. Nah, misalnya option ini SD, jadi value-nya ini kita juga SD. Nah, SMP, SMP, SMA, SMA, ini S1, S2, S3, sama S1, S2, S3. Ya. Nah, ini kalau kita sudah save, kemudian kita buka di sini, kita lihat, ini sudah lihat pilihannya berubah, ada SD, SMA, SMA, S1, S2, S3, seperti itu. Nah, ini select box. Sebenarnya serupa seperti radio ya, hanya bisa milih salah satu saja, seperti itu. Untuk agar bisa milih banyak, ada pilihannya, yaitu
multiple. Untuk multiple nanti ini bisa milih beberapa, kita refresh gitu. Nah ini bisa beberapa, misal kontrol, nah ini bisa milih beberapa, cuman jarang, ya seringnya sih satu saja. Kalau multiple pakainya checkbox seperti itu. Nah untuk radio untuk select, saya ganti dulu select seperti itu. Kita kemudian lanjut ke yang selanjutnya, yaitu terakhir ini submit. Dari form submit yaitu ketika itu untuk tombol bahwa sudah selesai dan akan dikirim seperti itu. Nah di sini kita lihat ada dua cara untuk membuat tombol submit, yaitu input type submit dan button type submit seperti itu. Nah ini keduanya bisa digunakan bergantian. Di sini kita coba, misal tidak aja ini submit, button submit, ini misal submit. Yang pertama kita coba input input type submit ya. Ini kita coba input type submit, kita buka sini submit. Nah di sini akan ada submit. Untuk mengganti tulisan di dalamnya, misalnya kita nggak mau tulisan submit di sini, kita bisa ganti dengan value, misalnya masukan. Nah, kita sudah, kita refresh. Nah ini sudah berganti masukan ya. Nah kemudian kita coba satu lagi yang button. Ini type submit. Ini ada banyak pilihan, cuman di sini kita pilih yang submit gitu. Ini, nah di sini itu merubahnya, misalnya ini submit, maka akan tulisan submit. Kalau kita ganti masukan, maka akan menjadi tulisan masukan seperti itu. Nah untuk perbedaannya sebenarnya keduanya sama aja. Kalau kita perhatikan di sini atau di sini, ketika kita masukkan, ini akan mengirim data ke server. Cuman karena kita belum definisikan, hanya seperti nge-refresh saja. Cuman dilihat bahwa dua-duanya ini memiliki tingkah laku yang sama seperti itu. Jadi tidak ada masalah mau menggunakan yang input ataupun button submit gitu. Ini terlihatnya sama. Nah mungkin karena ini rekaman ya, mungkin nanti pertanyaannya bisa menyusul saja. Mungkin secara umum itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Nanti pertanyaan-pertanyaan bisa via grup seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.